Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan berdarah di Menteng, Jakarta Pusat. 4 orang ini merupakan tersangka perusakan gerobak, sementara 3 orang adalah tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan tewasnya seorang pemuda. Bentrok warga yang menewaskan satu pemuda di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat berujung penetapan 7 orang tersangka dari 2 kubu terlibat bentrok. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bentrok berdarah di Menteng, Jakarta Pusat terjadi pada Minggu siang. Dipicu sekelompok pemuda diduga mabuk yang menggeber motor dan memicu kemarahan warga. Kelompok pemuda juga menyerang gerobak pedagang nasi uduk. Warga yang tidak terima membalas dengan menyerang markas kelompok pemuda, mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang terluka parah. Kalau kami balas, kita ada balas demi nama Tuhan, kita balas. Situasi mencekam berlanjut pada Minggu malam saat masa kelompok pemuda menggeruduk Mapolsek Metro Menteng, meminta pelaku pengeroyokan ditangkap. Sempat terjadi keributan saat massa memaksa masuk ke halaman polsek. Mencegah aksi anarkis, ratusan personel polisi dikerahkan berjaga di Mapolsek Menteng. Sementara di kawasan Matraman Dalam, aparat polisi juga melakukan sweeping senjata tajam terhadap sejumlah orang yang diduga hendak melakukan serangan balasan ke warga Matraman Dalam. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kabar duka ini kembali datang dari dunia kedokteran. Diduga akibat tekanan pekerjaan, seorang dokter muda wanita tewas terjatuh di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Korban terjatuh dari lantai 18 dan jasadnya tersangkut di lantai 2 apartemen. Warga penghuni apartemen dihebohkan dengan peristiwa terjatuhnya seorang dokter muda wanita ZM dari lantai 18 ke lantai 2 di Kalibata, Jakarta Selatan. Petugas segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad dan mencari penyebab korban terjatuh. Korban sendiri merupakan warga asal Makassar yang tengah menjalani program dokter internship di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti korban bisa terjatuh. Sementara sejumlah saksi dan rekaman CCTV sudah diperiksa dan korban selama ini diketahui tinggal sendirian di apartemennya. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk menjalani otopsi. Usai diidentifikasi, jasad dibawa keluarga dan dibawa pulang ke kampung halamannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak mau kecolongan, polisi melakukan olah tempat kejadian usai kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ini meninggal di sebuah klinik kecantikan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam kondisi mulut berbusa. Misteri kematian pria bernama Sutrimo, kepala rumah tangga atau Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah masih teka-teki. Sutrimo ditemukan pingsan di halaman klinik kecantikan Morden Estetik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah orang selanjutnya membawa Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dalam kondisi mulut berbusa dan sudah meninggal dunia. Sebelumnya, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Namun Sutrimo justru datang ke sebuah bangunan eks klinik kecantikan. Di sekitaran Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosong udah berapa lama ya, Bu? Udah lama lah. Fakta janggal atas kematian Sutrimo di tengah penyidikan kasus korupsi Febri Adriansyah menjadi sorotan. Polisi melakukan olah tempat kejadian di klinik kecantikan Morden. Olah TKP dilanjutkan Senin pagi, tim Puslap 4 Polri mengamankan lokasi dan membawa sejumlah barang dari dalam klinik, diantaranya karpet dan plastik. Polisi juga mengamankan CCTV di sekitar klinik Morden sebagai bahan penyelidikan. Klinik
Klinik kecantikan Morden sudah tidak beroperasi bertahun-tahun. Bangunan klinik tidak terawat, plafon jebol, dan halaman dipenuhi semak liar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari industri keuangan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, ini tiba-tiba mundur dari jabatannya pada Senin pagi. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah adanya tekanan dari istana yang melatari keputusan mundur Peri Warjio. Hari ini membawa manfaat dan berkah untuk Kabar pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Senin pagi. Dalam keterangannya, Mensesnek menyatakan Peri Warjio ini mundur karena alasan pribadi, bukan karena ada tekanan dari istana maupun karena faktor kesehatan. Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyetujui pengunduran diri Peri Warjio. Dan selanjutnya kursi Gubernur BI akan diisi sementara oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Sebelumnya, Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur BI sejak 2018. Pengunduran diri Peri Warjio dari kursi Gubernur BI terjadi di tengah tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang terus-menerus terjadi. Sejak awal tahun 2026 hingga saat ini, nilai rupiah anjlok sekitar 8%. Sektor keuangan, maka keputusan hari ini membawa Pemirsa, baru saja keluar rumah untuk berdagang nasi kuning. Gerobak dagangan seorang pemuda hancur ditabrak pemotor di Jalan Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, bukan bertanggung jawab, pelaku ini malah melarikan diri meninggalkan korban yang syok dan kebingungan. Seorang pedagang nasi kuning Satria Febrian, 16 tahun, yang tengah berjalan menuju lokasi tempatnya berdagang, tiba-tiba ditabrak pemotor di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Akibatnya gerobak terguling, piring dagangan pecah, dan nasi kuning dagangannya berantakan di jalan. Ironisnya, bukannya bertanggung jawab atau memberikan pertolongan, pengendara motor malah melarikan diri, meninggalkan korban dengan kondisi syok dan kebingungan. Aksi tabrak lari ini pun terekam CCTV hingga viral. Unit Laka Lantas Polsek Kelapa Nunggal dan unit Gakum Satlantas Polres Bogor segera ke lokasi dan melakukan olah TKP serta memeriksa keterangan saksi. Selain itu, sejumlah rekaman CCTV juga dikumpulkan untuk mengungkap identitas pengendara motor. Meski korban tak terluka, namun seluruh dagangan usahanya mengalami kerusakan parah sehingga ia tak bisa berjualan lagi. Warganet pun mengutuk sikap pemotor yang malah cuek meninggalkan korban tanpa bertanggung jawab apapun. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, endapan lumpur yang makin meninggi menyebabkan sejumlah perahu nelayan tidak bisa melaut akibat kapalnya kandas di kawasan Muara Kanal Banjir Timur Cilincing, Jakarta Utara. Nelayan mengeluhkan karena sudah lama Pemprov DKI Jakarta ini tidak pernah melakukan pengerukan di lokasi. Ketika air di Muara Kanal Banjir Timur surut, endapan lumpur tebal atau sedimen terlihat di sepanjang permukiman nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Bahkan akibat tebalnya endapan, sejumlah perahu milik nelayan kandas dan terjebak hingga nelayan tak bisa melaut. Warga mengeluhkan jika endapan lumpur ini akibat tidak adanya pengerukan dari dinas terkait, sehingga lumpur kian hari semakin tebal. Bahkan di sejumlah titik endapan sudah membentuk seperti daratan. Akibatnya nelayan sangat dirugikan karena ruang aktivitasnya semakin menyempit. Kan nelayan ya perahunya kalau keluar masuknya kalau lagi begini kandas Pak. Kudu dorong dulu. Lagi pula sampahnya pun banyak. Sampah yang tertutup lumpur itu. Nelayan hanya berharap Pemprov DKI bisa melakukan pengerukan dan membersihkan sedimen lumpur di kawasan ini agar aktivitas nelayan tidak terganggu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.